Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Zainal Abidin Esikom Emikom selaku Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Nursanti Esos Emikom selaku pemateri pada pagi hari ini. Dan juga ada beberapa rekan dosen yang sudah hadir di sosialisasi persiapan dan pendampingan penulisan karya ilmiah, dan juga teman-teman dari semester 7, dan juga beberapa saya lihat ada semester 5 yang ikut gabung dalam sosialisasi hari ini. Baik, oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama di ruangan Zoom ini. Adapun acara pada siang hari ini tentunya yaitu sosialisasi, persiapan, dan juga program pendampingan penulisan karya ilmiah, program studi ilmu komunikasi. Nanti akan ada opening speech dari Bapak Koordinator Prodi, sekaligus membuka acara, lalu juga akan dilanjutkan dengan materi dari Ibu Dr. Siti Nursanti. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini, semoga memberikan keberkahan yang luar biasa dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Zainal Abidin yang akan memberikan opening speech-nya terkait dengan persiapan dan juga program pendampingan penulisan karya ilmiah untuk semester 7. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Mas Tri Susanto atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fisip Unsika Bapak Dr. Ilyas SMH, yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fisip Unsika Bapak Dadan Kurnia Nisah SIP MSI, yang terhormat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fisip Unsika Bapak Maulana Rifai SIP ME, yang terhormat narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini Ibu Dr. Siti Nursanti Emikom. Selamat datang Ibu Siti Nursanti, selamat pagi, selamat siang. Yang terhormat inisiator dalam kegiatan sosialisasi ini Mas Tri Susanto, ya, Esikom Emikom. Ya, terima kasih Mas Tri sudah mau untuk menginisiasi kegiatan ini. Dan yang saya banggakan para peserta kegiatan ini yang merupakan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2019 ataupun di luar angkatan 2019. Khususnya kepada mahasiswa angkatan 2019 yang akan menggarap skripsi dalam waktu dekat. Bagi mereka yang sudah mengontrak skripsi di KRS-nya, ini akan menjadi satu kegiatan yang wajib diikuti. Itu karena nanti akan berdampak kepada salah satu syarat untuk sidang skripsi, yaitu publikasi ilmiah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat. Dan insya Allah kita semua yang ada di sini kelak mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada hari ini ya, Kamis 29 September 2022, kita dapat berkumpul melakukan kegiatan sosialisasi dengan tema persiapan dan pendampingan karya ilmiah bagi mahasiswa tingkat akhir khususnya yang dilaksanakan secara daring. Sosialisasi ini merupakan kegiatan pertama dari salah satu 3 rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Ya, 3 kegiatan ya Mas ya. Oke, kegiatan pertama ini sosialisasi yang akan kalian ikuti sebentar lagi. Dan yang kedua adalah
tata cara submit artikel ke jurnal, dan yang ketiga adalah pendampingan penulisan artikel yang akan dilakukan per kelas. Jadi ada 3 rangkaian. Nah, 3 rangkaian kegiatan ini masing-masing mendapatkan sertifikat. Dan sertifikat ini 3-tiganya dijadikan syarat dalam pengusulan pembimbing skripsi. Jadi, ya, kegiatan terakhir dilaksanakan insya Allah di akhir Oktober, ya. Oke, setelah kegiatan 3 rangkaian itu beres, kemudian kami di Prodi akan memberikan G-form untuk diisi oleh mahasiswa pengusulan pembimbing skripsi dengan beberapa syarat, yaitu mengontrak skripsi dalam KRS di kampus, sertifikat kegiatan 1, sertifikat kegiatan 2, dan sertifikat kegiatan 3. Oke. Nah, kenapa hal itu harus dilakukan? Pertama, tentunya ada dasar hukum kenapa kegiatan ini dilakukan. Pertama kali diterapkannya syarat sebagai sidang skripsi publikasi ilmiah ini adalah pada tahun 2020, sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi ketika itu ada beberapa perubahan, ya. Oke, dasar hukum tersebut dari surat edaran rektor tentang publikasi artikel ilmiah tugas akhir mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya bacakan surat edarannya. Bahwa untuk meningkatkan kuantitas Sepertinya sinyal sebentar. Masih Pak, masih nge-freeze. Tampaknya Pak Jenal ada skala. Udah ada Pak Jenal, ada lagi. Sebentar, saya ganti dulu device. Bukan device. Ganti dulu WiFi. Oke, ya kita lanjutkan. Oke. Terdengar jelas suara saya, Mas Tri? Jelas, Pak. Oke, baik. Saya akan membacakan surat edaran sebagai dasar hukum dari penulisan artikel ilmiah sebagai syarat sidang skripsi ini. Bahwa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah, mahasiswa jenjang pendidikan program sarjana dan program magister pada skala nasional dan internasional sebagai upaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing universitas, maka perlu dibuat ketentuan sebagai berikut. Pertama, mahasiswa program magister bla bla bla, ini untuk magister. Yang kedua, mahasiswa program sarjana menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, wajib menerbitkan hasil penelitiannya di jurnal terindeks SINTA. Untuk surat edaran yang terbaru ini, bukan terbaru, ya yang terakhir lah, ya. Oke. Hanya jurnal terindeks SINTA. Ketika di awal penerapannya itu ada minimal SINTA 4. Bagi yang berpikir apa itu SINTA? Oke. Itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Rosanti. Tetapi gitu ya, ini akan menjadi sebuah syarat syarat bagi kalian yang akan menggarap skripsi dalam waktu dekat. Oke. Tujuan dari kegiatan ini adalah tentu akan berdampak baik, berdampak positif kepada penggarapan skripsi
yang nantinya akan dibuat artikel untuk disubmit ke jurnal yang berkategori Sinta. Oke, saya sebagai koordinator program studi ilmu komunikasi sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Dengan harapan mahasiswa bisa lulus tepat waktu pada semester 8. Ketika mahasiswa lulus tepat waktu pada semester 8, oke, beban saya akan semakin berkurang. Makanya kalian cepat lulus lah, biar saya juga terbantu, beban saya juga semakin berkurang. Oke. Semakin banyak yang lama lulusnya, beban saya semakin bertambah. Jadi tolong mahasiswa ini bantu saya ya, biar kalian cepat lulus. Gitu. Oke, amin. Oke, amin ya. Oke, dan diharapkan penyelenggaraan kegiatan ini bisa memberikan output dan outcome kepada seluruh mahasiswa ilmu komunikasi, khususnya mahasiswa angkatan 2019. Oke, tanpa berlama-lama, saya berpesan kepada seluruh sivitas akademika, tolong jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Tolong juga simak dengan baik, dengan cermat, penjelasan dan materi dari Ibu Dr. Siti Nursanti mengenai kegiatan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zainal untuk opening speech-nya, dan teman-teman sepertinya sudah siap untuk menulis karya ilmiah sepertinya Bapak, dan Ibu Dr. Siti Nursanti sudah siap untuk memberikan materi pengenalan apa sih itu Sinta, dan kira-kira Sinta yang seperti apa nih yang berkualitas. Sudah siap Ibu? Siap tidak siap harus siap. Harus siap. Baik teman-teman, silakan Saya menyimak tidak siap materi. sebenarnya Pak, saya tiba-tiba jadi mules Pak dengar Sinta itu Pak. Saya lebih senang dengarnya Santi aja Pak. Oh gitu ya. Oke, sebelumnya diinformasikan kepada teman-teman bahwa Ibu Siti Nursanti ini termasuk dosen yang produktif dalam menulis artikel publikasi karya ilmiah, dan sudah banyak yang terindeks Sinta, baik itu Sinta 2 sampai Scopus ya Ibu ya. Kebetulan skor Sinta Ibu Siti Nursanti ini juga paling tinggi di Prodi. Nah, langsung saja kita simak materinya dari Ibu Dr. Siti Nursanti, waktu dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang para pejuang skripsi, para selain mahasiswa semester 7 ini selain sebagai pejuang skripsi, kalian juga pejuang Sinta. Untungnya bukan pejuang Santi ya, baru sampai pejuang Sinta. Sinta, apa itu Sinta? Saya juga kadang-kadang kalau tadi Pak Tri menyampaikan bahwa Sinta skor saya tertinggi di Prodi. Alhamdulillah, sesungguhnya skor Sinta saya tertinggi ini juga bagian dari kerjasama saya bersama para mahasiswa yang para lulusan ya, karena sudah lulus. Alhamdulillah berkat perjuangan kita berjuang bersama teman-teman para pejuang skripsi, sehingga poin Sinta yang berhasil masuk juga yang berhasil Sinta yang memang kok belepotan sini gini sih, manuskrip atau jurnal. Saya sebenarnya tidak boleh menyebut jurnal ya, kalau naskah atau manuskrip katanya. Kalau jurnal itu nama jurnalnya. Jadi jurnal itu, penyebutan kata jurnal itu bukan naskah teman-teman, tetapi jurnal itu adalah tempat di mana naskah itu akan dipublikasikan. Kita menyebutnya sebagai manuskrip atau draft dari tulisan karya ilmiah dari teman-teman. Nah, oke, saya sudah bisa share screen ya, Pak Tri. Sebentar ya, saya akan share screen terlebih dahulu biar jelas apa itu hantu Sinta. Teman-teman harus merasa bersyukur karena kewajiban menulis artikel ini bukan hanya teman-teman bukan angkatan yang pertama untuk menulis artikel ini. Teman-teman adalah mahasiswa kesekian kalinya yang memperoleh dampak dari kebijakan untuk lulus itu harus ada Sinta. Oke. Sebelumnya kita interaktif aja ya teman-teman. Ada yang sudah terbayang Sinta itu apa sih? Ada yang sudah terbayang kira-kira Sinta itu apa?
Apa yang ada di pikiran teman-teman ketika oh ya ini kita harus nulis jurnal? Selalu nyebutnya nulis jurnal, padahal bukan nulis jurnal ya, harus menulis karya ilmiah, itu kalimat tepatnya. Karena kalau harus nulis, karena jurnal itu tidak ditulis, tapi jurnal itu harus dikelola. Ya, sudah terbayang kira-kira apa itu si jurnal, si karya ilmiah, Sinta segala macam itu udah kebayang belum kira-kira? Saya coba tanya ke Chani, kamu terbayang nggak apa itu Sinta, manuskrip? Kalau saya terbayangnya akreditasi, Bu. Terbayangnya akreditasi. Oke. Magdalena, apa yang terbayang oleh kamu ketika disebutkan tadi Pak Jenal kan panjang lebar menjelaskan Sinta karya ilmiah. Magdalena, apa yang terbayang di kepala kamu? Kumpulan jurnal-jurnal yang akan kita buat di post di situ. Nah, oke. Bukan jurnal ya, tapi kumpulan, kumpulan enggak benar-benar kumpulan karya. Jurnal. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya share sebentar ya. Jadi, oke. Sudah terlihat screen-nya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Jadi, kalau tadi disampaikan bahwa mahasiswa semester akhir yang akan lulus dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, kalian punya 2 kewajiban, dan kewajiban utama kalian adalah selain 3 sebenarnya ya. Kewajiban pertama adalah menyelesaikan seluruh perkuliahan, kewajiban berikutnya adalah melakukan penelitian, yang kewajiban berikutnya adalah menulis artikel, dan kemudian artikel tersebut juga dipublish di jurnal dengan akreditasi Sinta, dan yang terakhir adalah menyelesaikan skripsi. Banyak ya tahapannya sebenarnya. Kalau tadi Pak Jenal bilang salah satu kewajiban adalah menyelesaikan jurnal, karena percuma saja punya jurnal tapi skripsinya nggak selesai ya juga percuma. Skripsinya nggak dikerjakan, penelitiannya nggak dikerjakan, ya nggak akan jadi juga manuskripnya ya. Ini sebelum teman-teman langkah awal dari tips dan trik yang saya rasakan ya ketika saya memulai pertama kali menulis jurnal, menulis manuskrip. Yang pertama saya lakukan adalah tentunya kita harus punya masalah dulu kan ya, masalah komunikasinya apa nih yang akan diteliti terlebih dahulu apa. Nah setelah masalahnya itu ketemu, biasanya saya akan turun ke lapangan dulu. Jadi teman-teman turun ke lapangan mencari data sebagian saja. Setelah itu silahkan teman-teman kunjungi yang namanya sintakemendikbud.go.id. Nah sintakemendikbud.go.id ini apa? Tadi kan ada pengklasifikasian jurnal. Jadi si jurnal itu kan banyak banget ya, jurnal itu banyak sekali. Nah, si jurnal ini diklasifikasikan sebagai jurnal yang terindeks yang terindeks, dan jurnal yang terindeks salah satunya adalah terindeks Sinta. Sinta ini apa? Sinta ini adalah semacam penilaian terhadap jurnal, kualitas jurnal yang dimiliki, yang dikelola oleh Kemendikbud ya. Nah, si jurnal Sinta ini macam-macam nih. Jadi kalau teman-teman mau tahu jurnal ini terindeks Sinta berapa dan lain sebagainya, teman-teman pertama yang dilakukan adalah mengunjungi sinta.kemendikbud.go.id. Nah, nanti teman-teman setelah menemukan halaman seperti itu, seperti ini ya, silakan teman-teman klik source, klik jurnal. Nah, si jurnal ini macam-macam teman-teman. Jurnal ini macam-macam, dia terindeks dari mulai Sinta 6 sampai dengan Sinta 1. Jadi yang Sinta 1 itu bukan berarti jurnalnya paling kecil nilainya ya, tapi Sinta 1 itu adalah yang tertinggi. Yang sampai detik ini pun saya belum sampai di level itu. Ya, jadi Sinta itu mengklasifikasikan jurnal ke dalam 6 level. Ada yang terendah di 6 dan yang tertinggi ada di Sinta 1. Ini kelihatan ya, accreditation level ada Sinta 1. Di sini tuh nah ini dilihatnya di mana sih si jurnal-jurnal tersebut itu? Nah, lihatnya di sintakemendikbud.go.id. Nanti ini akan diklasifikasikan jurnal-jurnal yang teman-teman akan tuju itu berada pada level berapa ya, dimulai dari level 1 hingga level 6 ya.
Nah, di sini ini nih banyak teman-teman, karena yang diklasifikasikan itu tidak hanya jurnal ilmu komunikasi saja, tetapi semua jurnal diklasifikasikan oleh Sinta. Mulai dari yang ini kan kalau lihat kan yang top jurnal ada yang bahasa, ada akuntansi, ada ilmu pendidikan, ada media komunikasi dan lain sebagainya. Dan ada juga jurnal-jurnal yang dikelompokkan termasuk kepada jurnal komunikasi. Nah, jurnal yang akan kita tuju itu yang seperti apa? Ya tentunya jurnal yang di bidang komunikasi. Caranya gimana? Teman-teman tinggal masuk nanti men-search ke search jurnal. Ini nanti tinggal dimasukkan saja kata kuncinya. Oh, kita cuma mau cari yang komunikasinya aja. Oke. Kita klik di sini. Ya, nanti akan keluar impact-nya. Nah, ini ada. Ini teman-teman yang diwajibkan kepada teman-teman itu yang naskah yang diwajibkan untuk submit atau untuk sampai publish sampai mendapat LOA yang menjadi kewajiban teman-teman itu berada di level terendah yaitu Sinta 6 dan yang tertinggi Sinta 4. Jadi alhamdulillah banget kalau karya ilmiah teman-teman bisa masuk di Sinta 1. Itu udah alhamdulillah banget, itu udah keren banget gitu kan. Tapi untuk syarat, kalau misalnya hanya untuk mengejar syarat lulus saja, itu di Sinta 6 juga sudah tidak ada masalah ya. Nanti teman-teman tinggal diklik saja. Oh, mau Sinta berapa nih? Sinta 6 nih, dipilih aja di filternya. Atau mau semuanya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Sesuai dengan cita-cita kan, kalau selalu kita inginnya yang terbaik ya. Jadi ya udah tinggal diklik saja ini semuanya. Diklik. Nah, nanti tinggal pilih nih di mana komunikasi. Oh, ternyata di sini nggak ada nih tulisan komunikasi. Silahkan teman-teman pilih bahwa kita ini komunikasi ini bagian dari areanya ilmu apa? Oh, ilmu sosial. Nah, silahkan teman-teman klik di sini. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, ternyata yang di bidang sosial itu ada 1.324 total publisher-nya. Publisher itu yang rumahnya lah. Total jurnal ada berapa? Ada 7.402. Jadi teman-teman tidak usah merasa takut atau gimana ya. Karena kalau si jurnal-jurnal ini juga manuskrip terbaik dari teman-teman itu tuh nggak banyak gitu kan, yang akan nerima tuh banyak, tergantung dari kualitas jurnal yang kualitas tulisan yang sudah teman-teman buat ya. Jadi Sinta itu ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Yang tertinggi adalah Sinta 1 dan yang terendah adalah Sinta 6 ya. Kemudian bagaimana tentang satu yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman mengenai publication fee gitu kan. Bu, ini publication fee ada tidak ya? Publication fee itu sebenarnya jurnal-jurnal itu banyak, yang gratis juga banyak, yang berbayar juga banyak ya. Dan apakah itu menentukan menentukan berapa lama si jurnal itu akan publish? Ya sudah tentu. Tetapi uang itu bukan patokan gitu kan. Uang itu bukan patokan. Sinta 1 mahal, ya enggak juga gitu kan. Ada kok yang free. Sinta 6 mahal, ada juga yang free. Nah, kebanyakan dari teman-teman saking pengen buru-buru, pengen cepat, enggak mau ribet, akhirnya pilih yang berbayar gitu kan. Pilih jurnal-jurnal yang kredibilitasnya tidak bisa, ya memang dia 4 gitu misalnya, tetapi terbitnya jadi sering atau bagaimana. Nah, itu yang sesungguhnya yang akan rugi itu adalah teman-teman dan dosennya. Makanya ketika teman-teman nanti manuskripnya sudah siap, terkait dengan Sinta ini, jangan ragu dan memang harus teman-teman konsultasikan ini bersama pembimbing teman-teman. Jadi nanti kalau manuskripnya sudah jadi atau karya ilmiahnya sudah jadi, terus teman-teman sudah tahu nih kira-kira akan masuk ke jurnal mana sih, akan ke Sinta level berapa, ini teman-teman langsung hubungi kepada pembimbingnya. Ya, ingat konsultasikan ini dengan pembimbingnya. Kenapa? Karena ini menyangkut dengan tidak hanya menyangkut kredibilitas teman-teman sebagai penulis, tetapi menyangkut kredibilitas dari dosennya, ya. Karena teman-teman di sini mencantumkan dosen pembimbing 1 dan kemudian pembimbing 2.
Nah, oke. Kemudian level-level ini juga menentukan ya, level-level ini, level Sinta 1 sampai Sinta 6, ini juga menentukan kualitas dari manuskrip yang akan teman-teman terima. Jadi yang nggak usah berkecil hati, yaudahlah biar gampang, biar cepet, saya mau Sinta 6 aja. Ya enggak gitu juga gitu kan. Kalau teman-teman punya naskah yang cukup baik, kemudian teman-teman mengkonsultasikannya selalu dengan para pembimbingnya, citasinya juga banyak, ya kenapa enggak untuk mengejar scoring Sinta atau Sinta yang levelnya memang sudah di atas. Oke. Sebenarnya kebijakan dari kampus sendiri pada awal mulanya kebijakan kampus itu sangat strict sekali teman-teman, di mana dulu itu kan kalau mau lulus sampai harus publish, sampai harus terbit, dan itu distandarkan di Sinta 4 kan ya. Tapi kalau sekarang sudah kebijakannya juga sudah mulai beradaptasi sehingga cukup dengan keluarnya LOA. LOA itu apa sih? LOA itu adalah letter of acceptance. Jadi kalau teman-teman sudah masukkan ke jurnal, mereka sudah ada proses revisi dan lain sebagainya, nanti teman-teman akan mendapatkan letter of acceptance atau surat tanda bahwa jurnal teman-teman sudah diterima di situ, dan kemudian dia akan ada tulisan kapan si jurnal itu akan dipublish. Kurang lebih seperti itu. Silahkan ada pertanyaan, lebih enak kayaknya interaktif saja ya. Iya, sepertinya seperti itu Bu ya. Oke, baik teman-teman, ada yang mau bertanya terkait dengan Sinta, silakan raise hand dulu. Ini mumpung ada pakarnya paper ini ya di sini, jadi dimanfaatkan. Silakan. Oh, Mbak Syakira, silakan Mbak Syakira. Assalamualaikum Ibu, sebelumnya mohon maaf izin bertanya. Aku sebenarnya masih kurang paham terkait pencarian itu untuk manuskrip yang kita punya itu sebenarnya masuk ke Sinta berapa? Karena kan tadi cuma ada presentasi-presentasinya itu. Nah kalau misalnya aku contohnya mau bikin manuskripnya tentang marketing komunikasi, terus habis itu misalnya itu ada presentasi-presentasi itu maksudnya gimana sih Bu? Itu berarti ada tempatnya di situ atau bagaimana? Baik, Oke, terima silakan. kasih. Oke, ada yang lain atau saya jawab dulu? Sambil nunggu boleh dijawab dulu Ibu. Oke. Kira-kira si tulisan kita akan masuk kemana sih? Misalnya tadi Syakira bilang, saya sudah punya manuskripnya tentang marketing communication gitu kan. Terus saya pengen submit. Ini kan ada tulisannya, ada level Sinta 1, 2, 3 gitu kan ya. Dari mana kita akan tahu bahwa tulisan kita itu sesuai dengan atau tidak. Nah, kalau saya biasanya saya memulai dengan mencari mencari judul yang hampir sama dengan mencari penelitian sejenis yang memang sudah publish di Sinta tersebut, dan kira-kira ini akan kira-kira yang temanya tuh sejenis gitu Syakira. Biasanya saya akan ke search engine tadi, saya akan memilih dulu, saya akan biasanya saya memulainya dari Sinta 4. Saya jarang bermain di Sinta 5 atau 6, kenapa? Karena gini ya, Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini menunjukkan seberapa profesional para pengelola jurnal mengelola jurnalnya. Nah, biasanya karena ini adalah yang terendah, 5 dan 6 itu yang terendah, biasanya mereka agak suka lama ngebales jadi kalau dari submit, kemudian dari kita submit terus kira-kira bakal diterima atau tidak, itu biasanya agak lama. Nah, biasanya saya mencarinya mulai dari Sinta 4. Jadi saya mencari Sinta 4, saya close dulu, ini 6 sama 5-nya saya tidak ambil. Oh, tadi kan berarti yang ada di sini pilihannya adalah social science. Nah, bila sudah ketemu Sinta 2, 3, 4 ini, saya mau mencarinya dengan kualitas Sinta 1, 2, 3, 4 ya. Nah, saya akan klik ini, saya akan memfilter jurnal sehingga jurnal yang keluar hanya yang terindeks Sinta 4, 5, dan 6. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini memang seperti mencari jarum dalam tumpukan. Kenapa? Karena ini berarti ada total 48 halaman jurnal dengan jurnal sebanyak 480. Biasanya saya membukanya satu persatu. Tetapi saya lihat dulu nih,
kira-kira judulnya mengcover apa yang saya inginkan atau tidak. Misalnya kayak gini, Journal of Science and Technology. Ini kayaknya kecil kemungkinan dia akan ada marketing PR misalnya. Oh, ini International Journal of Language Education. Ini palingan language berarti bahasa. Biasanya marketing nggak masuk di situ. Misalnya, tapi kamu lihat juga nih marketing ini membahasnya tentang apa? Tentang pesannya kah atau tentang apa gitu. Tapi kalau misalnya enggak, kamu enggak bicara tentang bahasa, maka kamu tidak usah mengklik bahasa gitu kan. Kalau ini Journal of Asian Studies, enggak jelas, biasanya dari nama saja sudah mewakili mereka itu akan publish tentang apa. Nah, habis itu kita harus membukanya. Forest and Society ini berarti tentang hutan, enggak sesuai. Oke, ini ada nih Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik misalnya. Oh, Sintas 1. Oh, ini kayaknya sesuai lah, agak sesuai ya, secara kita di bawah FISIP. Biasanya saya akan ngeklik dulu, saya akan klik jurnal tersebut. Setelah saya klik jurnal tersebut, oh ini Sinta 2, saya akan mengunjungi websitenya, saya akan pergi ke websitenya. Oke, sebentar, ini agak lambat. Sebentar ya. Ini saya akan pergi mengunjungi websitenya. Ini lambat. Sebentar. Ini harus bisa diklik. Bentar ya. Nah, ini masih kelihatan? Enggak, Ibu. Udah, baru. Ya, oke. Nah, ini saya akan masuk ke Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, masuk ke jurnalnya. Setelah masuk ke jurnalnya, saya akan klik About. About itu berarti si jurnal ini mengelola apa saja gitu kan. Saya akan klik About, saya akan masuk ke jurnalnya. Nanti saya akan klik Focus and Scope. Focus and Scope ini, si jurnal ini mengelola apa saja sih. Jadi kalau kayak tema-temanya lah gitu, tema-tema yang masuk di sini apa. Saya akan masuk Focus and Scope, lalu saya akan mulai membacanya. Mulai membacanya di sini jelas. Oh, ini di sini open access. Oke, berarti ini bisa dilihat oleh siapapun. Dia ada proses review. Kemudian di sini, oh ini nih ada tema-temanya di sini, politika di sini disebut ini tema-temanya apa? Ada gender dan politik, digital society and disruption, civil society, community welfare, social development, citizen, public management, public policy, innovation, international and politik, media information, literasi, dan ini bla 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 nih. Nah, nanti kita akan lihat di Focus and Scope ini, kira-kira tema tentang marketing PR ada nggak sih di sini? Nah, kalau misalnya di sini ada, baru saya akan pergi ke arsip. Tapi kalau di sini nggak ada nih, ternyata. Oh, ternyata marketing, kita spesifikkan lagi nih, marketing communication-nya tentang apa? Oh, misalnya pembangunan sosial atau citizen, public management misalnya, bicaranya temanya seperti itu. Nah, kalau ada di sini, saya akan langsung, oh oke, Focus and Scope-nya udah selesai nih, udah sesuai nih. Saya akan masuk ke arsip. Arsip ini apa? Arsip ini adalah terbitan tulisan-tulisan yang sudah publish di jurnal ini. Ya, tulisan yang sudah publish di sini. Nanti saya akan membuka satu persatu. Kira-kira ada yang sesuai nggak dengan tulisan kita? Nah, lihat nih di sini. Kalau memang sudah ada di sini, silahkan Anda submit ke sini. Oh, sebelum submit, Anda pastikan sesuaikan dulu jurnal tersebut dengan template-nya. Karena setiap jurnal itu punya template-nya masing-masing. Ada yang nulisnya pakai Arial, ada yang nulisnya pakai Time News Roman. Nah, setelah Anda meyakinkan bahwa, oh oke, ada nih tulisan gue di sini ada nih, silakan Anda cari template-nya. Nah, silakan Anda cari template-nya di sini. Nah, ini ada manuskrip template. Nah, sudah ada manuskrip template-nya, silakan Anda menulis sesuai dengan template yang diberikan, template-nya seperti apa. Nih ya, saya buka satu. Nah, nih template-nya sesuaikan nih, title-nya harus 14, bold, harus seperti ini. Nah, teman-teman sesuaikan semuanya.
Kalau sudah selesai, silakan teman-teman submit di sini. Dan tipsnya adalah jangan lupa untuk mensitasi tulisan-tulisan yang agak mirip-mirip dengan Anda dengan jurnal-jurnal yang ada di sini. Semakin banyak sitasi yang Anda ambil dari jurnal tersebut, maka kemungkinan besar Anda akan bisa submit di sini juga semakin besar. Nah, nanti setelah masuk submit di sini, mereka akan membalasnya membalasnya apakah jurnal kita sesuai atau bisa diterima atau tidak, kira-kira nanti bagaimana proses revisinya termasuk dari pembiayaannya. Dan pastikan untuk masalah pembiayaan itu, pastikan pembiayaan tersebut teman-teman bisa lihat di jurnalnya, kira-kira dia bayar berapa. Jangan tergoda dengan jurnal-jurnal yang tidak menuliskan berapa sih fee-nya di sini, sehingga nanti teman-teman ditebak ya udah harus bayar 1 juta, 2 juta, saking mau cepet-cepetan, saking ngejarnya LOA, teman-teman main bayar aja. Jangan seperti itu ya. Pastikan yang pasti sih konsultasi teman-teman dengan dosen teman-teman ya, dengan dosen pembimbingnya. Setiap mau nulis tuh konsulkan dengan dosen pembimbingnya. Oke. Ini biasanya ada nih di sini berapa sih harus bayar ke jurnal tersebut gitu kan. Ini biasanya ada di sini. Nih kayak di sini nih ada yang mencantumkan, ada juga sih biasanya yang tidak mencantumkan berapa pembayarannya. Oke. Silakan, kurang lebih seperti itu. Bagaimana Sakira? Sakira sudah paham atau ada yang mau ditambahkan lagi? Baik Bu, terima kasih sudah mulai tergambar. Baik, terima kasih Mbak Sakira. Ada lagi teman-teman? Oke, Mbak Cut Clara, silakan. Assalamualaikum Ibu Santi. Sebelumnya saya izin itu, kalau kita upload karya ilmiahnya di jurnal itu kan nanti ada revisi ya Bu. Nah itu tuh berarti yang revisi dari pihak yang punya jurnal ya kan. Terus kira-kira biasanya apa sih Bu yang direvisi gitu Bu? Apakah cara penulisannya atau ada pembahasan yang misalkan sama kayak karya ilmiah lain gitu Bu? Oke, terima kasih Cut Clara. Jadi si proses revisi itu beberapa jurnal menerapkan proses revisi, tapi kadang-kadang ada juga jurnal yang submit tiba-tiba hari ini submit, tiba-tiba teman-teman disuruh bayar dan tiba-tiba publish. Ada juga seperti itu, cuma tergantung rezeki ya. Nah, tapi ada juga jurnal-jurnal yang menerapkan revisi dari tulisan teman-teman. Jadi diterima tapi ada catatannya, Anda harus merevisi. Nah, biasanya untuk revisi tersebut itu sudah ada notnya dari para reviewernya. Biasanya apakah judul, apakah citasinya yang kurang, apakah kemudian bahan misalnya di pendahuluannya kurang tajam, ada penulisan typo dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya konteksnya adalah konteks revisi tersebut adalah dari konten manuskrip yang teman-teman tulis sendiri gitu. Nanti biasanya itu akan diberikan catatan-catatan kecil di sampingnya sehingga teman-teman tahu poin mana yang akan direvisi. Nah, kurang lebih biasanya sih, dan itu harus teman-teman revisi. Dan itu biasanya masuknya ke email atau ke sistem itu sendiri. Dan kadang-kadang sebagian dari teman-teman tidak mengindahkan revisian tersebut atau misalnya emailnya tuh ngasihnya email yang nggak biasa dibuka sehingga kelupaan gitu, kelewatan. Nah, akhirnya ini akan berpengaruh terhadap proses pempublikasian dari teman-teman sendiri. Apalagi kan di metadata yang teman-teman akan submit nanti, itu teman-teman tidak boleh mencantumkan email selain email kampus. Nah, dari sekarang yang email kampusnya lupa, passwordnya, PIN-nya, dan lain sebagainya, pastikan diingat-ingat dulu ya. Karena itu nanti teman-teman harus memasukkan email dari teman-teman yang email kampus, baru itu bisa diakui sebagai syarat skripsi, dan syarat lolos skripsi. Selain itu juga teman-teman harus memastikan memasukkan email dari penulis 1 dan penulis 2 dan penulis 3. Penulis 2 dan penulis 3-nya siapa ini? Nah, penulis 2 dan penulis 3 itu adalah pembimbing teman-teman, pembimbing 2 dan pembimbing 3. Nah, maka dari itu teman-teman harus senantiasa konsultasi termasuk ketika teman-teman mendapat revisian. Pastikan bahwa teman-teman melibatkan dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 dari setiap jurnal yang akan disubmit. Baik,
Terima kasih Ibu Santi. Mbak Cut, ada yang mau ditambahkan atau sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih Ibu. Baik. Sama-sama. Satu lagi boleh Ibu Santi? Karena Enggak. waktu juga sudah jam 11. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi? Ibu, saya boleh bertanya, Ibu? Silakan. Boleh, mangga, silakan. Selamat pagi, Ibu. Ibu, saya izin bertanya. Untuk jurnal ini, sebenarnya yang harus dibuat dulu tuh jurnal atau skripsinya dulu, Bu? Atau seperti apa? Kalau misalnya jurnal dulu, berarti jurnalnya harus sesuai dengan skripsi yang kita ambil, atau gimana, Bu? Terima kasih. Baik, Oke. pertanyaan yang bagus. Ibu Santi, silakan dijawab. Oke, sebenarnya tadi saya mau jelasin ini, cuman karena fokusnya jelasinnya Sintanya aja. Nah, ini sebenarnya sudah ke teknis ya, teman-teman. Jadi sebenarnya harusnya selesai skripsi dulu apa harus jurnal dulu? Kalau saya biasanya ke mahasiswa saya kerjakan jurnal dulu. Yang pasti sih penelitian dulu ya, turun ke lapangan dulu. Dulu juga saya pernah nego, boleh tidak sih sebelum UP mengerjakan jurnal? Boleh nggak? Dari arahan dari Pak Kaprodi, sebelum kalian UP pun kalian sudah bisa sebenarnya mengerjakan jurnal, karena jurnal itu mengerjakan artikel atau manuskrip ya, mengerjakan artikel. Kenapa boleh? Karena sebenarnya judul artikel dengan judul skripsi itu tidak boleh sama. Kenapa tidak boleh sama? Karena itu kalau sama itu jatuhnya plagiat. Antara jurnal yang antara manuskripnya yang menjadi artikelnya yang menjadi plagiat atau skripsinya yang menjadi plagiat, sehingga menulis artikel itu tidak selalu dilakukan setelah skripsi selesai. Malah saya selalu menyarankan sebelum skripsi selesai atau sambil menunggu UP, kan biasanya dari Anda bimbingan bersama pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu kan ada antara ya, teman-teman menunggu waktunya sidang skripsi gitu kan. Nah, itu adalah waktu golden period menurut saya untuk mengerjakan artikel. Karena artikel itu harus merupakan bagian dari skripsi. Yang pertama harus merupakan bagian dari skripsi sesuai aturannya seperti itu, meskipun kemarin saya sempat berdebat dengan Pak Tri dan Kak Prodi, bolehkah jurnal itu tidak bagian dari skripsi? Sejauh ini belum ada belum ada arahan lagi, tetapi artikel ini adalah bagian dari skripsi yang judulnya tidak boleh sama dan boleh dikerjakan sebelum sidang usulan penelitian. Dan karena begini ya teman-teman, ketika teman-teman mengerjakan skripsi itu di ACC atau tidak, dinyatakan selesai atau tidak, itu urusannya hanya terkait dengan seberapa cepat teman-teman melakukan penulisan dan seberapa cepat juga pembimbing meng-ACC-nya. Ya. Sementara untuk artikel, karena ini dikelolanya oleh orang lain, oleh pengelola jurnal yang lain, maka ada baiknya teman-teman mengerjakan artikel terlebih dahulu, karena ada masa tunggu teman-teman, dan beberapa artikel itu, beberapa jurnal itu memiliki aturan terkait dengan penerbitannya. Beberapa jurnal ada yang mempatok bahwa jurnalnya ini akan terbit sebanyak dua kali dalam 1 tahun misalnya. Ada juga jurnal-jurnal yang setiap bulan publish gitu kan. Nah, karena ini ada istilahnya ada momen-momen, ada menunggu dan lain sebagainya. Sebaiknya kalau menurut saya sebaiknya teman-teman mengerjakan artikel dulu pada saat nanti sudah ini udah keterima nih pembimbingnya. Siapa gitu kan, silahkan konsultasi dengan pembimbing, sudah di ACC judul dan lain sebagainya. Nah, turun ke lapangan hanya mencari sebagian data saja, misalnya salah satu pertanyaan penelitiannya dulu, tidak usah keseluruhannya selesai. Kalau memang dirasa cukup untuk membuat artikel, maka buatlah artikel terlebih dahulu. Karena artikel itu paling banyak hanya 5.000 kata, kurang lebih itu 10 halaman ya. Itu tuh sudah plus citasi dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya dan pengalaman mahasiswa saya itu biasanya mengerjakan artikel dulu. Setelah itu baru mengerjakan mengerjakan skripsi UP dan lain sebagainya. Jadi artikel dulu, artikel udah masuk, udah habis selesai itu lanjutkan mengerjakan yang lain. Makanya alhamdulillah sejauh ini teman-teman kakak angkatan teman-teman yang bimbingan dengan saya, biasanya kalau semester 7 itu sudah masuk judul dan lain sebagainya, kemudian sudah
bisa sudah dapat pembimbing, itu biasanya saya mengarahkan untuk membuat proposal penelitian, sudah di-ACC oleh pembimbing, sambil menunggu buatlah artikel dulu. Sehingga ketika masuk semester 8, artikel sudah submit, sudah dapat LOA, kemudian baru mengerjakan skripsi sampai habis, sehingga dalam waktu tunggu sehingga teman-teman bisa selesai sebanyak 8 semester. Jadi 4 tahun itu pas gitu kan, tidak usah bayar lagi nanti untuk ke semester berikutnya gitu. Jadi pastikan menulis artikel dulu. Ya tadi, karena artikel mah kita nggak tahu, hanya Allah dan penerbit lah yang hanya Allah dan pengelola jurnal saja yang tahu kapan artikel teman-teman akan diterima dan akan publish, dan kapan teman-teman mendapat LOA. Beda pasal dengan skripsi. Kalau skripsi ya teman-teman malas ngerjainnya ya lama juga, malas bimbingan ya lama juga jadinya, pembimbingnya nggak baca-baca lama juga gitu kan, karena itu ada faktor X yang menyertai si skripsi, tetapi tidak ada jadwal pasti sebenarnya. Beda dengan jurnal. Kalau jurnal kan LOA-nya kapan dia akan keluar, kemudian kapan dia publish dan lain sebagainya, itu sudah ada penjadwalan yang kaitannya dengan para pengelola jurnal. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Nursanti Sama-sama. untuk sharingnya ya Bu ya. Ini sosialisasi yang bermanfaat sekali. Jadi teman-teman diharapkan bisa memilih, karena ini berkaitan dengan reputasi universitas juga. Jadi nggak asal-asalan untuk memilih di mana jurnal yang cepat gitu ya, bayar yang mahal, itu belum tentu jurnalnya baik gitu ya. Oke, baik teman-teman, karena waktunya juga sudah hampir habis, saya akan share screen. Ibu Siti, Ibu Santi jangan live dulu karena ada pemberian sertifikat. Saya akan share dulu terkait program pendampingan yang akan teman-teman nanti ikuti selama bulan Oktober ini. Sosialisasinya dalam bentuk video saja. Baik. Oke, itu tadi program pendampingan yang akan teman-teman terima setelah jadwal pertama kita akan ada di hari Sabtu, teman-teman, jam 10 sampai jam 11.30 nanti akan didampingi. Diharapkan teman-teman juga saat pelatihan membawa laptop atau menggunakan laptop di rumah masing-masing sehingga kita sama-sama praktek gitu di Zoom tersebut ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait program pendampingan? Cukup jelas ya teman-teman, jadi nanti ada 3 seri hari ini, Sabtu depan dan Sabtu depannya lagi untuk program pendampingan pra-pembimbing. Jadi nanti setelah teman-teman mendapatkan 3 sertifikat tadi, itu sebagai syarat untuk pengajuan bimbingan. Lalu setelah teman-teman nanti sudah mendapat pembimbing, teman-teman akan ke pembimbing masing-masing, baik itu pembimbing 2 dan 3, pembimbing 1 dan 2,
untuk menyusun skripsi. Jadi biasanya artikel karya ilmiah ini adalah bagian dari skripsi. Jadi tidak utuh satu skripsi dijadikan artikel, tapi hanya bagian dari skripsi tersebut yang akan disubmit di berbagai jurnal yang akan teman-teman tuju. Gitu. Kenapa ada pendampingan? Karena kita ingin membuat kualitas artikel ilmiah ini menjadi lebih baik. Karena setelah kami mengevaluasi untuk angkatan yang sudah lulus, beberapa kakak tingkat teman-teman juga submit jurnal di jurnal yang masih kurang bereputasi gitu ya. Jadi hari ini submit, bayar berapa ratus ribu, besoknya dapat LOE. Nah ini tidak kurang baik untuk kedepannya gitu. Makanya dibutuhkan pendampingan agar teman-teman bisa memilih jurnal yang sehat dan juga yang baik. Begitu teman-teman. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Nanti akan kita umumkan lebih lanjut untuk program pendampingannya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup? Oke, silakan Mbak Dita. Izin bertanya, kalau untuk yang tadi dijelaskan kan setelah pendampingan ini ada pembagian dosen pembimbing. Itu tuh untuk semua semester 7 atau yang semester 7 ini udah kontrak skripsi aja? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dita. Pak Zainal bisa masih monitor Pak Zainal? Oke. Biasanya Bu Santi boleh dibantu untuk pengajuan pembimbing itu yang sudah ngontrak di KRS skripsi aja atau yang belum boleh mengajukan pembimbing? Biasanya memang prosesnya adalah teman-teman harus mengajukan dulu, nanti kan ada syarat-syaratnya ya kalau untuk mendapat dosen skripsi, berapa SKS yang sudah teman-teman selesaikan, apakah nilainya sudah cukup dan lain sebagainya. Tampaknya yang akan mendapat pembimbing itu adalah mereka yang sudah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Jadi nanti ada form yang memang harus diisi juga sebelum teman-teman mendapat pembimbing. Jadi nggak semua langsung dapat. Itu biasanya memang sudah kontrak skripsi dan sudah mendaftarkan, sudah SKS yang diperoleh, kemudian syarat nilai dan lain sebagainya semua sudah tercukupi. Oke, baik. Sudah terjawab ya Mbak Dita ya, bahwa memang ada syarat-syarat akademik yang harus dipenuhi tadi. Punten Pak Tri menambahkan juga, silakan teman-teman follow dulu IG-nya karena nanti akan diumumkan di IG ilmu komunikasi dan IG Visip. Jadi teman-teman jangan sampai nggak follow IG-nya ilmu komunikasi. Tahu kan IG-nya ilmu komunikasi yang mana? Nah, IG ilmu komunikasi tolong di-follow, kemudian IG Visip Unsika juga tolong di-follow. Bolehlah IG saya juga di-follow gitu. Tapi saya nggak pernah ngomongin apa-apa sih. Intermezzo yang terakhir. Oke, baik. Nanti tata cara pengajuan untuk mendapat pembimbing skripsi dan lain sebagainya akan diumumkan di sana. Baik. Ada lagi terakhir? Cukup ya, baik. Kalau begitu saya sebagai moderator dan penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Nursanti. Sama-sama Bapak. Materi hari ini, terima kasih Ibu untuk waktu dan kesempatannya. Beliau ini sebenarnya hari ini ngajar teman-teman, tapi karena demi ketemu dengan teman-teman agar menghasilkan karya ilmiah yang bereputasi baik, jadi ngajarnya sepertinya dipercepat tadi Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Sama-sama. Belum ngajarnya malah dimundurin dulu. Oh, malah dimundurin. Baik. Oke, baik teman-teman. Terima kasih sudah hadir di sosialisasi ini. Boleh dinyalakan kameranya dulu untuk kita ambil screenshot-nya. Karena nanti absen juga ada screenshot, teman-teman. Silakan nanti di screenshot dulu kalau misalnya bukti kehadiran untuk hari ini. Untuk mengisi absensi ya. 1 untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ini laptopnya agak jadul jadi satu persatu ya. Sebentar. Slide kedua. 1, 2,
3. Pasang senyum sampai slide terakhir. Iya, ini sampai ada 12 slide ternyata. Wah, luar biasa. 12 bagi 2, 1, 2, 3. Oke. Sebentar lagi ya. Silakan teman-teman yang mengisi absen, kalau sertifikatnya tidak terkirim, silakan hubungi panitia nanti ya. Sertifikat seri pertama sudah dikirim ke email masing-masing, silakan dicek. Lalu sebentar. Satu lagi. Oke. Oke, sudah. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zainal Abidin, SIKOM Emikom selaku Koordinator Program Studi, dan juga Ibu Dr. Siti Nursanti, SOS Mikom yang sudah memberikan materi. Dan teman-teman juga yang semester 7 tetap semangat, mumpung masih semester 7, mumpung masih semangat-semangatnya, bisa dicicil untuk persiapan dalam penulisan karya ilmiah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sehat selalu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu, Bapak semuanya. Bapak. Bapak. Terima kasih banyak Ibu. Izin keluar.